teman-teman semuanya, kembali lagi kita akan belajar di extracting Google Maps ya. Kita di sini tuh ngambil hotel data extraction. Nah, gimana sih cara otomatisnya untuk ngambil semua data di Google Maps gitu kan. Nah, yang pertama ya pasti kita masuk ke entering search query-nya. Nah, kita udah belajar ya di sini gitu kan. Kemudian kita ya pasti maunya otomisasi search in Google Maps using Selenium, enter search query dynamically for multiple location, scroll through result to load more hotel, sama extract hotel link for further data extraction. Jadi logikanya gini teman-teman, logikanya itu kita masuk dulu nih hotel in Batam. Kita masukin semua link hotel di semua kecamatan yang ada di Batam. Misalnya teman-teman tuh tinggal di Jakarta atau tinggal di kota lain itu juga bisa ya. Nah, tinggal cari aja kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kota teman-teman masing-masing. Nah, di sini kita bakal nge-loading semua link yang ada di Batam Kota, ada di kecamatan-kecamatan yang di Batam gitu kan, atau di kecamatan masing-masing. Jadi kita masukin list kecamatan gitu. Nah, jadi kan di sini itu misalnya nih untuk cuman satu kecamatan ya kadang sih percuma ya untuk ngambil web scraping kalau misalnya cuman ya 20, 30, 50 hotel gitu. Cuman kan kita maunya sebagai big data ya. Jadi kan sebagai satu kota itu dapat semua atau bahkan mau satu Indonesia pun juga bisa gitu. Nah, itu juga bisa untuk scraping gitu. Kalau scraping cuma ngambil ya beberapa puluhan puluhan link data ya percuma aja kan, bagus manual pun juga bisa. Nah, inilah kita belajar gimana enter search query dynamically for multiple location. Jadi di mana kita ada banyak lokasi yang mau kita ambil, ya itu nggak mungkin satu-satu kan, pasti lama dibandingkan dengan kita pakai script gitu. Nah, terus kemudian kita mau scroll terus untuk ngambil semua hotel. Jadi logikanya di sini kita ngambil semua hotel dulu. Nah, ketika kita udah ngambil semua hotel, kita masuk semua per hotel. Nah, per hotel inilah kita mau ngambil data nama, bintang, harga, ulasan gitu kan, tentang. Nah, inilah yang mau kita ambil di sini. Nah, itu untuk data Google Maps gitu ya. Nah, untuk logika data scrapingnya, nah di sini kita untuk yang subsection 3.1 ini kita ngambil linknya dulu, Nah, mulai yang step pertama kita bikin dulu nih, definisikan kecamatan atau subdistrik gitu kan. Nah, subdistrik di Batam itu ada ini. Nah, ini kita udah mulai ke section ketiga ya, untuk udah mulai lanjut beneran ke codingan untuk per sectionnya atau codingan untuk full untuk scrapingnya gitu ya. Nah, ini kita mau nah ini kita bikin di sini ya, code-nya udah heading. Nah, headingnya di sini dulu deh. Nah, section 3. Nah, ini udah automating Google Maps hotel extraction gitu ya. Nah, mungkin kita bikin dulu kecamatannya apa aja, list of kecamatan gitu kan. Ya, ini kan this allow us to automate search across multiple location. Misalnya teman-teman tuh mau kayak Jakarta juga bisa, misalnya kan Jakarta Utara, Jakarta Selatan, yang kayak gitu, atau per kecamatannya lagi, per kecamatan Jakarta Utara tuh apa aja itu bisa gitu kan. Nah, itu detailnya tuh diserahkan ke kasus teman-teman masing-masing yang mau di scraping gitu ya. Nah, kemudian kita mau nih kecamatan gitu kan. Di sini saya maunya masukin kecamatan. Nah, open Google Maps, locate the search box and input the query, execute the search and wait for result to load. Nah, ini kita udah belajar ya. Udah belajar gimana masuk ke search box kemudian input query-nya gitu kan. Nah, ini kita udah ada sebelumnya. Jadi mulai dari sini kita masukin nih try gitu kan. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita mau masukin kecamatan-kecamatannya, kecamatan Batam Kota, Batu Aji gitu kan. Nah, kemudian try kecamatan di kecamatan. Jadi kan kecamatan ini pakai S. Jadi setiap satu kecamatan itu masuk ke Google Maps-nya gitu. Nah, allow pay to load. Nah, nanti dia itu
bakal masukin hotel in Batang Kota, hotel in Batu Aji, hotel in Batu Ampar, hotel in Belakang Padang, karena di sini ada variabel si kecamatan. Nah, ini kalau teman-teman bingung, ini bahasa awamnya yang ngambil per kecamatan di semua kecamatan kayak gitu ya. Kalau di dalam code Python-nya ya mungkin belajar lagi di dasar-dasar Python kayak mana ini maksudnya gimana gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman belum paham ya nggak apa-apa, intinya gini aja, kecamatan pokoknya ngambil satu kecamatan, setiap kecamatan yang ada di list semua kecamatan gitu. Nah, di sini kita coba kita bikin dulu kecamatannya 2 aja kali ya. Mungkin kita contoh untuk 2 kecamatan aja gitu. Nah, ini kita misalnya buka, ini kita mau buka ini ya. Input incomplete. Input. Di sini mungkin nggak usah pakai try dulu lah. Soalnya kalau try itu pakai accept, kita pakai biasa aja dulu. Nah, ini dia masuk, nunggu dulu. Nah, hotel in Batang Kota, ya kan? Nah, udah habis itu nanti dia nih masuk lagi ke hotel in, harusnya ke Batu Aji gitu kan. Nah, hotel in Batu Aji, Batam, Indonesia. Nah, dia bakal masuk gitu. Nah, itulah dia contoh dari kecamatan in kecamatan gitu kan. Nah, itu untuk ya kenapa ya, kita pertama masuk dulu ke Google Maps, habis itu open Google Maps, driver, find element, name key, find the search bar, kemudian send key query, input the search dynamically, key returns-nya execute the search. Nah, ini time slip-nya answer dollar before processing gitu ya. Nah, itulah untuk ininya, untuk masuk ke setiap kecamatan yang ada di kecamatan di Batam, Indonesia gitu. Nah, setelah kita udah step 1, step 2, kemudian kita step 3, scrolling to load more result gitu kan. Nah, ini kita sebenarnya udah belajar juga untuk scrolling gitu kan. For X in ranks, driver execute script, scroll down gitu kan. Nah, scroll down ini untuk simulate user scrolling to load more results. Time slip-nya allow enough time for new result to load. Nah, looping ensure we reach the maximum number of hotel available. Jadi kan kayak ngeloopingnya itu ensure kita bakal ngambil semua number of hotel yang ada gitu. Jadi di sini dari 4 sampai ya 300 kan. Jadi emang sampai scroll sampai habis. Nah, itu kita masih bisa ngambil datanya gitu. Nah, kemudian kita extract linknya. Nah, ini sebelumnya udah kita pelajari juga, extract linknya. When result are fully loaded, we extract link to individual hotel page, gitu kan. Nah, ini udah satu-satu, kita udah sebelumnya udah pernah kita contohkan expandnya. Kemudian kita argumen, scroll into view, through element, first hotelnya kita ambil, kemudian kita ngambil linknya, accept-nya udah time slip gitu kan. Nah, kenapa? Karena expect ini is dynamically construct for each result, scroll into view ini ensure the element is visible before extracting data. Nah, video sebelumnya kan kita udah belajar gimana maksud scroll itu kan gitu. Dia tuh untuk memastikan bahwa elemennya tuh udah ada sebelum kita ngambil datanya. Jadi kita pastikan dulu dia udah ada dulu nggak. Kalau misalnya udah ada baru ambil, kalau belum tunggu dulu sampai ada gitu. Nah, itu scroll into view. Kemudian get attribute href ini retrieve the hotel link for further processing. Jadi ini di link di sini kan. Sini kan kita inspect. Nah, ini ada linknya kan gitu. Nah, kita mau nyimpan si hrefnya. Nah, inilah yang mau kita ambil. Jadi kita ambil dulu semua data yang ada di hotel ini, di hotel in Batu Aji, Batam, Indonesia. Kita ambil semuanya sampai scroll sampai dia nggak ada lagi di bawah, gitu kan. Nah, itulah kita mau ngambil si linknya. Kemudian kita using WebDriver web, insert the element is loaded before extraction. Ya, kita pakai WebDriver web ini untuk memastikan kalau misalnya si elemennya itu bakal ngeloading dulu sebelum diambil.
Nah, kemudian kita harus ada handling error. Nah, ini yang belum kita pelajari ya, handling error and closing the browser. Sebenarnya we implement a try except finally block to handle potential error and close the browser properly. Nah, ini ada kayak print error encounter during search automation. Finally, time slip allow last operation to complete and driver quit close browser session gitu. Nah, kenapa? Karena prevent script error due to missing element. Jadi, misalnya nih ada elemen-elemen yang nggak ada gitu kan, tapi kalau kita nggak ngebikin accept, dia itu bakal kayak ngeberhentiin codingan kita gitu. Nah, kita nggak mau ini berhenti, karena kan kita kalau ngerun kita tinggalin kan, nggak mungkin kita di depan laptop selama 10 jam, 8 jam atau 5 jam kayak gitu kan. Nah, karena supaya si codingan itu terus jalan, nggak berhenti ketika error, makanya kita harus ada accept sama finally itu. Jadi try accept sama finally. Nah, ini sebenarnya udah saya jelasin di course Python apa penggunaan try accept finally kalau nggak salah. Nah, jadi ini untuk basic gimana kalau misalnya codingan kita itu ada error gitu, tanpa membatalkan keseluruhan codingan atau keseluruhan codingan yang udah di run gitu. Jadi ya prevent script failure due to missing element gitu kan. Ya untuk supaya nggak scriptnya tuh nggak failure. Kemudian ensure browser close after execution to free resource. Jadi ya ini sebenarnya opsional sih driver quit gitu, karena untuk nge-close browsernya. Cuman kalau saya pribadi sih nggak jarang untuk close browser, langsung aja ke link baru tuh nggak apa-apa sebenarnya gitu kan, biar ya sebenarnya kalau mau yang baru juga nggak apa-apa, untuk katanya sih free resource ya, tapi kalau misalnya mau yang browser lama juga it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah, ya pasti KITW automating Google Maps search allow scalable data collection. Mungkin sebelum masuk kita KITW, kita langsung aja ke prakteknya ya. Ke prakteknya kita udah sampai sini ya, for kecamatan Google. Nah, di sini kan untuk ini basisnya codingannya saya, kita bikin per kecamatan. Kita udah ngambil per kecamatan gitu kan. Nah, kita langsung aja di sini try sama accept gitu ya. Nah, ini kan ini mungkin snippet-snippet sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya mau full langsung aja seperti ini gitu. Nah, jadi ini for kecamatan di kecamatan udah kita lakukan. Ini kecamatan, driver, get, Google Maps gitu kan. Nah, kemudian kita ngambil query-nya itu hotel in kecamatan. Ini udah oke, sampai sini udah oke kan? Try formnya gitu kan. Nah, ini for X in rank. Nah, ini kan udah di sini nih, for X in rank. Mulai dari step 3 kita belum tadi. For X in rank 4 sampai 300. Mungkin di sini saya 4 sampai 10 aja kali ya. 4 sampai 10 time slip, adjust the scroll. Ini udah adjust the scroll, time slip. Udah sampai sini udah selesai kan? Nah, sampai sini, kemudian ini udah for loop-nya, kemudian try lagi. Jadi, selalu ada try sama accept sama finally gitu kan, ini udah kita pelajari try, accept, sama finally gitu. Nah, kemudian untuk ngambil datanya kita juga harus ada try sama accept. Kenapa? Karena inilah dia supaya nggak error di sini kan, kalau error di sini nanti dia berhenti gitu. Jadi bisa error di dalam kecamatan, bisa error juga di dalam waktu ngambil link gitu. Jadi ini for untuk yang per kecamatan, yang di dalam try sama accept itu untuk for untuk ngambil si setiap kecamatannya gitu. Jadi ini yang semua, ini yang satu per satu kecamatan. Satu per satu kecamatan juga bisa error kan untuk ngambil linknya, makanya kita harus pakai try dan accept gitu kan. Nah, expect-nya kita udah pelajari kan gimana cara ngambil expect gitu kan. Tinggal masukin sini, kita ngambil inspect, kita copy di expect-nya, atau bisa juga pakai full expect, itu nggak ada masalah. Pakai elemen-elemen lain juga, pakai H1 atau kayak nama kelas yang udah kita pelajari sebelumnya itu juga nggak ada masalah. Itu preferensi teman-teman masing-masing gitu kan. Nah, kalau saya pakai expert di sini juga nggak ada masalah. Kemudian kita jangan lupa web drivernya, web driver wait gitu kan. Nah, di sini. Nah, di sini kan kita setelah step 3 yaitu scrolling, habis itu untuk step 4 extracting hotel links. Hotel linksnya itu web driver web
WebDriver wait, nah yaudah masukin gitu kan. Nah di sini sih itu saya ngebuatnya ya untuk pribadi ya, jadi kayak error jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Nah jadi sebenarnya di sini tuh juga bisa ada print error gitu kan, cuman di sini karena udah yang codingan yang udah fix, jadi saya kayak ngehapus printnya. Sebenarnya di sini except ini juga bisa, di sini ada error gitu kan. Nah ada error gitu. Nah di sini. Nah kalau misalnya teman-teman mau lihat, ini kan udah ya can we try. Ini kan kayak udah fix kan Hotel in Batam gitu. Karena sih di sini saya udah ngefix kan mulai dari sini gitu. Nah di sini tuh ada nih saya contoh-contohin kesalahan-kesalahan di awal gitu kan. Ini ada kayak testing untuk benar nggak gitu. Nah ini kan error gun awal, ada error gun gitu. Jadi di awal itu juga bisa error banyak gitu. Nah karena di sini udah fix sampai 2 sampai 400 kayak gitu kan, loopingnya sampai 400 yang kayak ini, sampai 300 ya, 4 sampai 300 yang di sini. Berarti kan kayak udah fix ya, udah kayak mau loading lah lagi gitu bahasanya gitu. Jadi teman-teman tuh cobain dulu errornya di mana, biar nanti sebelum ngerunning sampai ratusan data itu nggak error lagi gitu. Nah ini kan kalau misalnya 3 nggak apa-apa ya, nggak berat ya PC-nya kita. Cuman kalau misalnya sampai 4 sampai 300 data ya ini banyak banget, sampai 100 print error gitu. Nah makanya saya ngehapus print error di sini, kemudian print sukses di sini juga saya lagi komenkan kan di sini. Jadi kayak dia nggak bakal ngeprint sukses sampai 400, nah nggak kayak gitu kan. Jadi makanya saya waktu yang udah fix itu saya hapus printnya gitu. Tapi untuk yang full ya itu ini sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan kecamatannya cuma ada 12 kan, 1 2 3 4, iya masalah 12 ya. Nah kemudian itu ya berarti kan error ini kan berarti maksimal cuma 12 kan, jadi nggak ada masalah kalau cuma 12. Tapi kalau mulai dari yang 4 sampai 300 ya nggak perlu lagi lah di print kan gitu kan. Nah itu ya yang penting coba trial and error dulu untuk yang codingan kecil. Nah ini saya pun juga codingan kecil ini udah saya coba-cobain gitu kan, yang salahnya di mana. Nah ketika datanya tuh udah bisa diekstrak, ini ada ekstrak, baru mulai dari sini. Jadi saya ulang lagi dari awal nih gitu kan. Pertama Google Maps biasa, pertama hotel di Batam aja gitu kan, hotel in Batam. Kemudian yang kedua hotel in Batam Indonesia, ada Indonesianya gitu kan. Nah karena udah bener nggak error lagi, nah jadi saya ngebikin langsung per kecamatan gitu. Jadi langsung lah semua data per kecamatan tuh udah diambil gitu. Nah jadi emang trial dan error tuh penting ya teman-teman. Jadi jangan cuma sekali doang, tapi cobain. Karena nanti kalau misalnya ada duplikat link, kita juga bisa ada codingan yang menghapus duplikat link. Jadi kan asumsinya kalau ada duplikat link, berarti kan hotel yang sama tuh. Nah, jadi kita hapus saja, nanti kita masuk ke sana ya. Nah, di sini mulai balik ke sini dulu, kita WebDriver wait, kita ngambil linknya, selesai. Nah, ini kita coba kecamatannya 2 dulu aja kali ya. Jadi nggak usah ngambil banyak kecamatan, kita run sama kita run gitu kan. Nah, kita coba nih. Nih, hotel in pertama Batam Kota aja, Batam Kota kita ngambil 4 sampai 10 gitu kan. Nah, sambil dia ngeloading, kita cek lagi nih ke sini. Nah, nanti kita dapat nih hotel links-nya. Jadi saya itu dapat hotel link di Batam itu sampai 1695. Nah, sampai 1695 gitu. Tapi ada yang dimana linknya tuh sama gitu kan. Karena linknya sama berarti kan hotelnya sama. Jadi kan ada duplikat data kan. Nah, dibandingkan dengan nanti berat untuk 1000 data yang mau kita running lagi, dapat judulnya, bintangnya dan sebagainya. Dari awal udah kita hapus dulu duplikatnya gitu. Nah, hapus duplikatnya, kita coba nanti ini link hotel links. Nah, ini kan sambil ngerunning ya teman-teman untuk per kecamatan dan per hotel. Nah, di sini kita dapat berapa yang kita dapatin. Kemudian kita mau ngecek pakai dictionary. Jadi dictionary list ini kayak ngehapus yang dimana ada A, B, A, C, C, jadi dia tuh A, B, C aja gitu. Jadi ada yang duplikat, dia bakal dihapusnya gitu. Nah, mungkin itu untuk cara duplikat. Ini tinggal gunain aja ya codingannya. Kalau misalnya mau pelajari dictionary, mau pelajari apa itu list, mungkin bisa balik ke course
dasar-dasar Python yang di Ngambisku itu juga free, bisa teman-teman nonton saja yang di sana. Nah, di sini kita sambil nunggu untuk yang di Batu Aji gitu kan. Kita ngambil 2 kecamatan aja cukup. Nah, dapatlah 19 hotel. Dari 19 hotel itu ternyata ada yang duplikat juga ternyata teman-teman gitu. Jadi ada 8 yang sama gitu kan. Jadi kayak dia menghapus 8 yang sama gitu. Nah, jadi kita dapat hotel link test kita itu ada 11 gitu kan. Karena udah ada yang sama, kita hapus aja gitu. Nah, mungkin itu udah cukup, semoga cukup bisa dipahami, cukup simple. Kalau misalnya masih bingung bisa diulang-ulang lagi maksudnya kenapa ada duplikat, karena mungkin di OS Hotel Batu Aji Batam ini udah keambil sebelumnya di waktu di Batam Kota gitu kan, atau mungkin hotel-hotel yang pakai ads gitu kan, ini kan ada promo ada apa gitu kan, atau hotel-hotel yang terkenal gitu kan kayak Aston atau kayak apa ya, hotel-hotel terkenal gitu kan, Marriott atau apa gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau kita bikin hotel di Jakarta, hotel di mana itu kan yang terkenal-terkenal tuh selalu di atas ya. Walaupun kita bikin kecamatan, walaupun kita bikin perkelurahan, kadang-kadang tuh hotel-hotel yang punya iklan atau punya yang gede-gede itu selalu di atas. Jadinya dia setiap kita running perkelurahan pun dia tetap sama gitu. Jadinya itulah yang kita bikin supaya hotelnya itu sekali aja diambil, nggak perlu berkali-kali gitu. Kalau berkali-kali mah ngapain? Karena kan datanya sama gitu. Jadi kan nggak bagus. Nah, mulai dari sini nanti setiap hotel link ini nanti kita ambil beberapa kayak judul, title, habis itu harga, kayak misalnya harga, ulasannya gitu kan, misalnya kita ngambil ke sana gitu. Mungkin itu untuk video course yang untuk ngambil data dulu ya. Ngambil data untuk Google Maps entering search query gitu. Jadi ngambil link datanya dulu. Next kita akan lanjut ke ngambil setiap link itu, ngambil setiap datanya, elemen-elemen per hotel. Ini teman-teman, terima kasih. See you teman-teman di next video. Thank you.